mencipta peradaban mulia. Mencari keadilan sejahtera, tak lelah terus berjuang. Dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia. Bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Partai Keadilan Sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang. Dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Membangun Indonesia bersama, Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, ayah bunda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara kajian RKI tahun ke-15 Jati Sampurna pada hari Ahad tanggal 21 November 2021. Dan hari ini adalah spesial RKI. Kenapa? Karena pada hari ini ada dua kegiatan yang digabungkan, jadi ada duet acara nih ya, yaitu spesial momen Hari Ayah plus peluncuran rumah konseling RKI Jati Sampurna. Tidak lupa kita ucapkan salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Ratna Sari Dewi dari RKI Jati Raden, dan pada hari ini spesial saya didampingi oleh suami saya Dani Adriana yang akan memandu acara RKI pada pagi hari ini. 14 tahun menikah, baru kali ini diminta duet bawain acara. Ini sama siapa nih ya? Nah, semoga Mas Dani, Mas apa nih manggilnya ya? Abi aja lah. Abi aja ya, oke. Semoga Abi ya bisa menjadi ayah yang baik bagi keluarga yang senantiasa membimbing menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah ini kita dua jam ya Bi ya caranya ya ke depan ya, Insya Allah ya. Ya, 2 jam ke depan. Ya. Nah ini 2 jam ini kayaknya di forum ini kalau bagi Umi ya berasanya kayak 2 jam sebelum akad nikah nih. So, Gregorius banget ya, grogi nih ya, grogi. Ya, karena baru kali ini nih ya duet sama suami sendiri di satu acara gitu ya. Biasanya kan sendiri-sendiri gitu ya. Ya, tapi kalau menurut Umi sih ya ini hal-hal seperti ini penting gitu ya untuk mungkin dihadirkan, dimunculkan ya dalam kegiatan atau dalam kehidupan berumah tangga. Sesuatu hal yang baru gitu ya, yang unik, yang menantang, sehingga tuh kita nggak jenuh gitu ya, nggak jenuh dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan segala permasalahannya. Iya, betul. Ya, tadi kan dibilang ya, Bia, ini acara RKI. Nah, Abi tahu nggak RKI itu apa?
RKI tahu dong. Nah, apa tuh RKI? RKI itu kepanjangannya Rumah Keluarga Indonesia. Betul. Jadi dia berada di bawah bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Jati Sampurna. Jadi Partai Keadilan Sejahtera tidak hanya melulu memikirkan politik, tapi kita juga memikirkan yang namanya ketahanan keluarga, di mana keluarga merupakan unsur terkecil pembentuk suatu negara atau bangsa. Ketika keluarga itu baik, insya Allah negaranya juga baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, yang spesial ini pada hari ini ya, bukan cuma MC-nya aja nih ya yang duet ya, tapi yang membacakan tilawah dan sari tilawahnya juga nanti spesial ya. Ada duet juga nih ya dari Ustadz Ibrahim dan juga Ustazah Karimah, kader dari Jati Raden ya. Mudah-mudahan acara ini bisa membawa manfaat buat seluruh peserta. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Ketua DPC Jati Sampurna, Deni Adriana, Ya, Pak. Ya, alhamdulillah selalu mendukung ya setiap kegiatan RKI Jati Sampurna. Yang kami hormati juga Ketua RKI Kecamatan Jati Sampurna, Ibu Siti Halimah, yang tidak pernah kendor, senantiasa bersemangat. Ya. Partner saya dari PKS. Ini mengapa banyak foto saya dan fotonya Bu Siti Halimah di spanduk, bukan foto saya dan foto istri. Oh, nggak apa-apa. Ikhlas. Ya, yang kami hormati pembicara kita Ustadz Haji Arwani Almin LC, yang semoga sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Assalamualaikum, apakah Ustadz sudah hadir? Mungkin sedang hadir. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Yang kami hormati para guru-guru kami, Ustadz dan Ustazah yang juga sudah menyempatkan hadir di acara ini. Yang kami hormati para tokoh perempuan di Jati Sampurna, Ibu Fitri Nurjayanti dari Jati Raden, Ibu Ana dan Ibu Julkaidah dari Jati Sampurna, dan juga tokoh lain, tokoh perempuan lainnya yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan ucapan terima kasih yang kami hormati kepada para ayah bunda yang sudah hadir pada acara pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati. Menikmati atau mengikuti nih? Mengikuti. Aduh, nggak kompak nih. Ya, semoga Allah limpahkan karunia dan keberkahannya kepada kita semua. Insya Allah semua yang mengikuti kajian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara RKI Talk ini kita selenggarakan atas kerjasama RKI Jati Sampurna dengan PKS Jati Sampurna. Saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian taujih robani. Yang ketiga, kesan-pesan dari tokoh Jati Sampurna. Yang keempat, penyampaian materi oleh Ustadz Haji Arwani Amin LC. Yang kelima, tanya jawab. Yang keenam, peluncuran rumah konseling RKI Jati Sampurna. Kemudian doa, kemudian diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Tidak lupa kami ingatkan kepada para peserta untuk bisa tetap menjaga tata tertib acara, diantaranya dengan mengganti atau merename namanya sesuai dengan nama masing-masing pada akun Zoom-nya masing-masing. Yang kedua, untuk mengisi link kehadiran absensi yang nanti akan diberikan di kolom chat, juga berpakaian yang rapih serta menutup aurat. Dan tidak lupa, jika memungkinkan mohon untuk dihidupkan videonya biar kita bisa saling bertatap silaturahim lebih hangat lagi. Dan mohon untuk mic-nya sementara dinonaktifkan ketika sedang berlangsung acara, kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab. Dan akan juga dibuka untuk tanya jawab bisa melalui kolom chat. Baik, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar kajian pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita buka kajian pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Sebelum masuk ke acara inti juga kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira buat seluruh pengurus RKI Jati Sampurna yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Ketua RKI Kecamatan Jati Sampurna, Ibu Siti Halimah. Assalamualaikum Bu Kiki. Ketua Bidang Ketahanan Ketua Bidang Ketahanan Keluarga Jati Sampurna, Ibu Umi Salamah. Assalamualaikum Ibu Umi. Ketua RKI Kelurahan Jatiranggon, Ibu Novi Andaryani. Assalamualaikum Ibu. Ketua RKI Kelurahan Jatirangga, Ibu Sri Mulyati. Assalamualaikum. Ketua RKI Jatikarya, Ibu Nur Rahmatika Azizah. Assalamualaikum. Ketua RKI Kelurahan Jati Sampurna, Ibu Umi Handayani. Assalamualaikum. Jatiraden belum disebutkan. Oh iya ya, Ketua RKI. Ya, insya Allah Ketua RKI Jatiraden saya sendiri, Ratna Sari Dewi. Siap. Kita lanjutkan. Ya, untuk menambah keberkahan acara pagi hari ini, mari kita dengarkan sejenak Taujih Robbani yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdurrahman Ibrahim LC dan sari tilawahnya oleh Ustazah Syahidah Karimah. Yang akan membacakan surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Kepada Ustadz Ibrahim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا
Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di atas muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah kepada Ustadz Ibrahim dan juga Ustadzah Karimah yang telah membacakan Quran Surat Luqman pada pagi hari ini. Semoga bagi yang membaca dan juga yang mendengarkan akan mendapatkan keberkahan. Ya, insya Allah dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini semakin membawa keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini. Menginjak acara selanjutnya yaitu kesan dan pesan dari tokoh Jati Sampurna. Ya, kesan dan pesan ini akan disampaikan oleh Ibu Fitri Nurjayanti, seorang tokoh perempuan Jatiraden. Ya, insya Allah ini wanita yang akan kami tokohkan ya. Ya, kepada Bu Fitri Nurjayanti kami persilakan Ibu. Terima kasih Ibu Ratna dan Bapak Dani. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua RKI Talk dan para panitia RKI yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para guru dan para ustazah, dan serta yang saya hormati pembicara kita yaitu Pak Haji Arwani yang insya Allah ada di tengah-tengah kita saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini saya diberi kesempatan. Padahal masih dini ya Pak, Bu. Kayaknya untuk disebut tokoh itu belum layak ya. Terima kasih juga kepada Ibu Kiki yang telah memasukkan saya dalam RKI ini. Semoga sebagai suatu silaturahmi untuk saya dan untuk semuanya. Alhamdulillah,
kita selalu diberi kesehatan di pagi hari ini untuk bergabung meski via online. Insya Allah silaturahmi akan selalu terjaga ya Bu, Pak. Insya Allah. Amin, insya Allah, Bu. Kesan saya pertama kali saya mengenal PKS ini, subhanallah, karena partai ini adalah partai yang berdakwah untuk masyarakat dan mengayomi semua masyarakat, dan apalagi kader-kadernya itu yang insya Allah selalu bermasyarakat di lingkungan bersama tokoh-tokoh masyarakat semua ya Bu. Pesan saya yaitu berharap kader PKS ini bisa menjadi kontributor peradaban nasional, bahkan suatu saat menjadi peradaban dunia. Amin. 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 Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga selalu terjalin silaturahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibannya ada Bu Fitri? Pak Iban lagi ngomong Bu. Oh, gantian ya Bu ya. Aduh, luar biasa. Bekerja sama nih, Bu. Betul, betul. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Fitri yang sudah meluangkan waktunya nih Bu untuk hadir di tengah-tengah kita semua ya, untuk memberikan apa sih pesan-pesan dan juga mungkin kesannya ya selama mengenal PKS gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Kami ingatkan buat seluruh peserta, ayah bunda sekalian, untuk tidak lupa mengisi link daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat ya. Ya, dalam momentum Hari Ayah yang jatuh pada setiap tanggal 12 November, kali ini BPKK Jati Sampurna menyelenggarakan rangkaian kegiatan Sejuta Cinta untuk Ayah dengan memberikan bingkisan kepada ayah yang bekerja sebagai pemulung di 5 kelurahan di wilayah Jati Sampurna. Berikut adalah video kegiatan BPKK pada momen Hari Ayah. Silakan. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah. Salaman ke ayah. Betul. Dua seorang pemulung. Ini tempat tinggalnya. Ini rumahnya. Mang, tinggal di mana, Mang? Ini. Ya Allah. Ya Allah. Enggak ke Ujang gimana? Waktu roti lawan nggak ke itu? Ini bukan tanahnya juga ya. Ya gimana ada Ya tidur di sini. Asli mana Pak Bodong? Saya orang sini. Oh, asli sini. Tapi keluarga nggak ada? Nggak ada, meninggal semua. Orang sini biasanya banyak tanahnya ya? Iya. Ini tanah Bapak juga ini. Bukan, karena orang Batak ini. Dia ngisiin tanah kosong ini. Sebelum dibikinin ini tinggalnya di mana dong? Nah, kebun ini saya di mana tahu dari kebun-kebun terus. Pertamina di mana? Kalau kamar mandinya di kemana mau Di mandi? rumah ono. Ada ono air mesin. Sebagai penopang dalam hidupku, kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah.
Ya, selamat Hari Ayah untuk semua ayah terbaik di dunia. Terima kasih untuk semua kasih sayangmu pada anak-anakmu. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungimu dimanapun berada. Kita berpantun dulu ya, Bi ya. Nah, yuk. Pergi ke laut dengan perahu. Di laut menangkap ikan kerapu. Apakah ayah tahu? Aku sangat mencintaimu. Cakep. Gantian. Punya pantun juga? Oh, punya. Memancing ikan di tengah danau. Cakep. Di tengah danau pakai perahu. Ayah, aku rindu padamu. Ayah, jaga kesehatanmu. Cakep. Ya, wah, bisa juga ya pantun ya, Bi ya. Mantap. Ya. Ayah adalah bagian terpenting dalam sebuah bahtera keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bagaimanakah akhlak mulia seorang Rasulullah kepada keluarganya? Apa sajakah langkah menjadi ayah teladan ala Rasulullah? Bagaimanakah cara dan pola asuh Rasulullah sebagai ayah untuk anak-anaknya? Ayah yang bersahabat, ayah yang suka menemani, dan memberikan waktu berkualitas untuk sang buah hati. Bagaimanakah kiat sukses menjadikan anak-anak menjadi hafiz Quran? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi akan kita jawab ya nanti sebentar lagi. Nah, dalam momentum Hari Ayah, RKI Talk mempersembahkan sejuta cinta untuk ayah. Marilah sama-sama kita simak kajian RKI Talk dengan tema Ayahku Pahlawanku. Ya, para ayah bunda sekalian, saya akan membacakan CV dari narasumber kita pagi hari ini. Ya. Beliau Ustadz Haji Arwani Amin, LC MPI, merupakan seorang ayah dari 7 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Subhanallah, dengan 11 anak Allah karuniakan kepada beliau. Semoga Allah memberikan kesehatan. Aktivitasnya, beliau selama ini membina pesantren untuk mencetak para hafiz dan muhafiz. Menulis beberapa buku, dosen STIU Darul Hikmah Kota Bekasi, dan saat ini juga sebagai anggota Dewan Syariah Pusat Komisi Keluarga Bina Keluarga Sakinah, dan aktif di berbagai kegiatan dakwah dan sosial di dalam dan luar negeri. Dan terakhir, beliau sedang menempuh sekolah S3 di PT IKI Jakarta. Masya Allah ya, banyak banget kegiatannya ya, Bi ya. Makanya mudah-mudahan mari kita timba ilmu sebanyak-banyaknya dari Ustadz Arwani. Kepada Ustadz Arwani kami persilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar dengan jelas suara? Ya, terdengar Ustaz. Jelas Ustaz. Ini background-nya berubah nih. Iya. Maaf. Khair. Sebentar. Baik, kita tunggu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai pembawa acara Om Dani sama Tante Ratna ya. Alhamdulillah. Yang para ketua RKI ya, dari tingkat DPC dan setiap DPRA yang ada di wilayah Kecamatan Jati Sampurna, para ibu, saudara-saudara sekalian, semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegak rumah karena sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Sendi bangsa adalah budi, runtuh budi, runtuhlah bangsa. Maka pada kesempatan pagi hari ini atau pagi menjelang siang ya, kita awali dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita bersama ekspresikan syukur kita dengan mengucap alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Karena selagi lisan kita masih banyak menyebut pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi itu pula yakinlah banyak kebaikan yang selalu Allah kucurkan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu Allah tambah curahkan untuk kekasih kita, tauladan bagi setiap orang yang mendambakan menjadi ayah yang baik, tauladan bagi setiap orang yang ingin menjadi pemimpin yang sukses, teladan bagi siapa saja yang ingin menjadi tetangga yang menyenangkan, tetangga yang selalu memberi ketenangan. Begitu juga pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Itulah Nabi kita Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta. Innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah, yang dicurahkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'annya disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kerahmatan ini bisa terwujud, kerahmatan ini bisa dirasakan sudah barang tentu dengan kemuliaan akhlak. Maka pada hadis yang lain beliau nyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain, saya ini diutus adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya, tidak ada rahmat dalam keluarga kalau tidak ada akhlak mulia di dalamnya. Tidak ada rahmat dan kasih sayang di dalam masyarakat kalau tidak ada akhlak mulia di antara para anggota masyarakatnya. Dan tidak ada kerahmatan bagi suatu negara yang dipimpin oleh para pemimpinnya, oleh yang bertanggung jawab padanya, kalau di sana tidak ada makarimal akhlak, kemuliaan akhlak. Jadi kerahmatan Islam, kerahmatan Nabi Muhammad SAW itu semua terwujud dengan kemuliaan akhlak, dengan makarimul akhlak. Itu pula dalam keluarga kita, ya, keluarga terasa longgar, ya, rumah terasa luas, rumah terasa menenteramkan. Kalau di sana ada kemuliaan akhlak, akhlak sebagai ayah, akhlak sebagai ibu, akhlak sebagai anak terhadap orang tua, hingga sedemikian rupa besarnya hak kedua orang tua, sampai-sampai Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa peran penting yang telah mereka mainkan, sehingga adalah menjadi kewajiban bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak lupa, mari kita doakan kedua orang tua kita, Rabbil firli wa liwalidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Kalau di antara orang tua kita ada yang sudah dipanggil oleh Allah, jangan lupa doakan. Sering-sering doakan. Ya, agar Allah memberikan rahmat, agar Allah menjadikan alam kuburnya sebagai taman di antara taman-taman surga. Dan ketika orang tua masih ada bersama kita, itu adalah pintu surga, jangan sia-siakan. Masuklah surga melalui pintu itu. Pintu itu ada di depan kita, ada ayah kita, ada ibu kita. Keduanya pada keridhaan mereka, ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka merugilah orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Orang yang mendapati salah satu di antara mereka masih hidup, akan tetapi tidak masuk surga. Sungguh ia adalah orang yang merugi, karena ada kesempatan besar untuk berbakti, dan itu menjadi sebab dibukakannya pintu surga kepadanya. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, baik tentang apa tadi, ayahku, pahlawanku, ya. Sedikit pada hari yang baik ini saya akan mentadkir saja, mengingatkan saya, mengingatkan kita semuanya tentang peran yang begitu agung, peran yang begitu mulia yang diamanahkan oleh Allah kepada kedua orang tua. Secara lebih khusus pada kali ini adalah peran yang dimainkan oleh sang ayah. Maka kita tulis di sini daurul ab, ya, peran sang ayah. Agar sang ayah ketika menjalankan perannya itu, ia layak disebut ayahku, pahlawanku. Begitu. Ini daurul ab. Yang pertama, ada al-qiwamah, kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitahkan, telah menentukan di dalam setiap komunitas harus ada yang memimpin. Ketika orang berjalan, bermusafir, bertiga, kata Rasulullah, falyu'ammiru ahadahu, hendaklah mereka menjadikan salah satunya sebagai amir, sebagai pemimpin. Itu perjalanan yang sangat sebentar. Hanya perjalanan musafir sebentar dan segera pulang. Dalam perjalanan macam itu saja dan hanya 3 orang, di sana diperintahkan oleh Rasul agar ada yang memimpin. Apalagi ini perjalanan panjang berkeluarga, ya, yang dilanjutkan oleh anak, dilanjutkan oleh cucu, maka sudah barang tentu perlu adanya seorang pemimpin. Tidak akan baik satu urusan kalau dibiarkan begitu saja tanpa ada yang paling bertanggung jawab terhadap keadaan itu. Maka yang pertama, peran penting yang diberikan kepada sang ayah di tengah keluarganya adalah al-qiwam, kepemimpinan. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga. Al-Quranul Karim, ayatnya insya Allah sudah sama-sama kita hafal. Allah firmankan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, ya, kaum laki-laki, qawwamuna, para pemimpin, 'alan nisa, terhadap wanita. Ya, dalam keluarga ada suami istri, suami ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin. Kepemimpinan di sini jangan hanya dilihat sebagai takrim, sebagai pemuliaan, tapi lebih merupakan taklif, pembebanan, tanggung jawab. Ia lebih merupakan tanggung jawab dibanding apa? Dibanding pemberian kemuliaan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan kelebihan yang Allah
berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ada hal-hal yang merupakan potensi bagi suami, ada hal-hal yang merupakan potensi dan kelebihan bagi istri. Untuk kepemimpinan keluarga, Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada suami, kepada laki-laki, dan untuk itu ia ditetapkan menjadi pemimpin keluarga. Kemudian di antara kelebihan berikutnya adalah wabima anfaqu min amwalihim, disebabkan mereka memberi nafkah dari harta mereka. Ini yang pertama, al-qiwamah. Sudah barang tentu dalam kepemimpinan itu rakyat yang dipimpinnya ada kalanya menyenangkan, ada kalanya kurang menyenangkan. Ya, seorang pemimpin yang adil, ia jauh dari perilaku-perilaku shalim. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika ditanya, kepada siapa saya nikahkan putri saya? Dijawab oleh beliau, nikahkan kepada orang yang takwa kepada Allah. Kenapa? Sebab kalau ia mencintai anakmu, ia akan memuliakannya. Kalau ia tidak suka kepada anakmu, tidak akan menzaliminya. Inilah qiwamah, inilah kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin ketika melihat ada yang tidak disukai dari yang dipimpinnya, hal itu tidak kemudian dijadikan sebagai alasan untuk berlaku zalim. Tidak. Kalau menyukai, ia muliakan. Dan kalau tidak menyukai, ia pantang berlaku zalim. Subhanallah. Itulah al-qiwamah, itulah kepemimpinan. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya ingin menceraikan istri saya. Kenapa? Ia mengatakan, la'anni la uhibbuha, aku tak mencintainya. Apa jawab Umar? Apakah rumah tangga hanya dibangun? Apakah pernikahan hanya dibangun di atas cinta? Ainal qiwamah, di mana kepemimpinan? Di mana kepemimpinan? Jadi karena adanya kepemimpinan, disitulah kemudian ada tanggung jawab. Boleh jadi kita tidak menyukai sesuatu, padahal di sana Allah jadikan kebaikan yang sangat banyak. Wa asa an takrahu syai'a fa in karihtumuhunna. Kalau kalian tidak menyukai mereka, maksudnya istri. Fa'asa an takrahu syai'an, boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan Allah menjadikan di dalam sesuatu yang tidak kalian cintai itu khairan, kebaikan. Kebaikan satu, dua, enggak. Katsiran, kebaikan yang banyak. Masya Allah. Begitu. Jadi ini dalam konteks ayah dan ibu, ya, suami dan istri, yang nanti sepak terjang mereka di dalam keluarga akan dimonitor terus, akan dilihat, disaksikan sehari-hari oleh para ananda. Ini ayat yang pertama, ya, surat An-Nisa ayat 34. Makanya Umar bin Khattab, pernah ada orang yang datang kepada Umar sebagai khalifah. Ketika datang kepada Umar, dia ingin curhat tentang istrinya. Istrinya itu ngomel-ngomel, istrinya marah-marah, dan segala macam. Kemudian dia ingin cerita kepada Umar, dia melaporkan ini, gimana keluarga seperti ini. Ketika masih di depan pintu, belum masuk rumah, belum minta izin, dari dalam rumah terdengar istrinya Umar sedang marah-marah sama Umar. Dan Umar dengarkan, Umar dia, Umar perhatikan, Masya Allah. Tidak kemudian banting meja, tidak kemudian lempar gelas, tidak. Dengan sabar, dengar. Ya. Kemudian setelah selesai, Umar ingin menjumpai karena ada tamu tadi sepertinya yang akan minta izin. Begitu dia keluar, tamunya sudah pergi. Maka dikejar oleh Umar. Tadi Anda mau masuk, kenapa tidak? Tidak jadi. Anda mau izin, tidak jadi. Ya, saya tadi menyampaikan sesuatu tentang istri saya, tapi begitu saya mendengar bahwa Umar begitu sabar terhadap marah yang dilontarkan oleh istri, maka siapa saya sehingga tidak memiliki kesabaran. Begitu. Nah, jadi makanya dalam hubungan keluarga itu, kalau di Jawa itu ada yang namanya lengah kayu gabuk. Itu bagus itu supaya keluarga jadi tenang. Lengah kayu gabuk. Lengah itu apa? Lengah. Nah, tapi ini bukan
lengamenya itu ya, kayu bukan kayu, itu gapuk itu artinya yang udah rapuh. Lenga kayu gapuk itu lenga, satu menterleng, satu lunga, satu marah, satu menghindar, gitu maksudnya. Kayu teka guyu, kalau datang senyum. Ya, jangan urusan macam-macam di luar yang bikin stres, kemudian dituangkan, ditumpahkan kepada yang di rumah, marahnya ke rumah, jangan sampai. Teka guyu, kayu, lenga kayu, gapuk, lega dipuk-puk, kayak gitu ya. Kalau dalam kondisi santai, ya apa namanya bercengkrama dengan keluarga. Ini tentang al-qiwamah. Rasul juga bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyah." Seorang laki-laki itu pemimpin, ra'in. Ya. Ra'in arti letternya itu penggembala. Ya, penggembala. Di sini maksudnya adalah pemimpin, ini bahasa kiasan. Yang namanya penggembala, katakanlah kalau saya menggembalakan kambing, maka saya ingin memastikan kambing ini tidak ada yang hilang, satu. Yang kedua, ingin memastikan pula bahwa kambing ini telah, ketika saya gembalakan, saya pastikan tergembala di tempat yang rumputnya baik. Yang ketiga, dipastikan pula setelah makan juga ada minum yang cukup. Jadi menginginkan kebaikan yang digembalakan itu. Nah, itu kalau menggembala. Kalau ini ra'in pemimpin fi ahlihi di keluarganya. Yang berarti mengupayakan kemaslahatan untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Tadi disebut ada yang anaknya berapa tadi? 4 anak perempuan, kemudian 9 anak laki-laki, ya. Tadi disebut 11, ya. Betul, ya. Yang meninggal 2, jadi 13, gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi kalau ditanya anaknya berapa Ustaz? 3. 13. 3. Belum selesai. Tapi ada tambahannya. Tambahannya berapa? belas katanya. War-rajulu ra'in fi baitihi, fi ahlihi. Laki-laki itu pemimpin di tengah keluarga. Wa huwa mas'ulun, ia akan diminta pertanggungjawaban, mas'ul. An ra'iyatihi, tentang yang dipimpinnya itu. Insyaallah. Akan diminta pertanggungjawaban tentang yang dipimpinnya. Jadi, maka dari itu seorang ayah berusaha untuk mempersiapkan nanti kalau ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan saya di tengah keluarga, apa jawaban saya? Siapkan dari sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara kepemimpinan yang terus kita perbaiki dari waktu ke waktu. Yang kedua, at-tarbiyah, mendidik. Ya, mendidik. Ini peran orang tua. Peran orang tua. Makanya dalam doa yang kita baca, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbayani, rabba yurabbi tarbiyah. Wahai Tuhanku, Rabbil firli, ampuni saya. Wa liwalidayya, kedua orang tua saya. Warhamhuma, sayangi mereka. Kama, sebagaimana Rabbayani, mereka mentarbiyah saya. Sebagaimana mereka mentarbiyah saya. Saghira, ketika saya masih kecil. Berarti di sini pentingnya tarbiyah dari sejak kecil. Terutama di usia-usia di mana tingkat imitasi dari anak itu sangat tinggi. Tingkat daya menirunya anak itu sangat luar biasa. Apa saja yang dilihat gitu, apa saja yang dilihat dia omong juga ditiru pula, baik untuk ucapan maupun perbuatan, maupun sikap-sikap. Ya, Masya Allah. Jadi memohonkan ampunan untuk kedua orang tua sebagaimana mereka telah mentarbiyah saya di waktu kecil. Maka semakin baik tarbiyah kita sebagai para ayah, para orang tua untuk anak-anak, maka semakin rahmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua ini semakin besar. Sebagaimana mereka mentarbiyah saya di waktu kecil. Gitu. Di dalam doa itu disebutkan, mereka berdua mentarbiyah saya. Berarti tanggung jawab untuk mendidik anak adalah tanggung jawab ibu dan ayah. Kedua-duanya. Benar, ada ungkapan yang mengatakan al-ummu madrasah. Ya, ibu adalah sekolahan. Ibu adalah universitas. Sampai bahasa yang dipakai itu namanya lughatul ummi, bahasa ibu. Tapi ini tidak berarti kemudian seorang ayah kemudian berlepas tangan. Tidak.
ada kerjasama yang baik, ada pembagian tugas yang baik. Kama rabbayani shaghira. Dua-duanya berperan untuk mentarbiyah saya di waktu kecil. Maka kita doakan mereka. Kemudian tentang kewajiban dan peran tarbiyah ya dari pemimpin keluarga, dari ayah, disebutkan pula dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya memelihara diri dan keluarga dari api neraka? Caranya adalah tentunya memahami petunjuk Allah. Ta'allumul huda. Mempelajari petunjuk. Ya. Maka mempelajari petunjuk Allah itu terus dari waktu ke waktu. Makanya doa yang diajarkan Allah kepada nabinya agar berdoa dengan doa itu adalah wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, Allah firmankan itu, katakan rabbi zidni ilma. Materi doanya saja diajarkan Allah. Rabbi itu Tuhanku, zidni tambahkan kepadaku ilman ilmu. Artinya apa? Kita perlu terus bertambah-tambah ilmu, mengetahui tentang petunjuk, rincian petunjuk. Sambil contoh begini. Mau jalan dari dari Keranggan ke Jatiwarna. Memang kita sudah tahu rutenya mana, tahu. Ya, tapi semakin detail kita mengetahui tentang apa saja, ada lubang di situ, di mana lubangnya, ada macet di mana, ada segala macam. Semakin kita mengetahui, maka semakin kita antisipatif bagaimana perjalanan itu lancar. Bagaimana perjalanan itu selamat. Maka kita terus mempelajari petunjuk, detail-detail petunjuk ya dari Islam itu supaya apa? Kita semakin terjauhkan dari kemungkinan-kemungkinan terpleset, dari kemungkinan terlempar dari jalan yang benar. Jadi mengetahui petunjuk. Ya. Dan petunjuk Allah itu ada perintah, ada larangan. Perintah agar kita mendapatkan kebaikan. Larangan agar kita selamat dari keburukan. Ya, maka kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menempat diri untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan mengajak keluarga untuk melakukan yang sama. Mentaati Allah, menjauhi larangan. Bagaimana caranya? Tarbiyah. Tidak mungkin itu bisa terlaksana kecuali dengan pembinaan, dengan pendidikan. Maka mentarbiyah, mendidik ya anak-anak ini adalah cara untuk menjaga diri dan menjaga keluarga, menjaga mereka dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Salah satunya umpamanya salat. Disebutkan dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Wa'mur, perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis-salati, dengan salat. Jadi perintahkan keluargamu bersalat. Disuruh ya, disuruh untuk menyuruh salat orang tua ini. Jadi tidak membiarkan kalau ada anaknya yang lalai terhadap kewajiban salat, tidak dibiarkan, tapi diperintahkan, ayo kita salat, dibimbing, diajar. Wastabir 'alaiha, dan di sini bukan wasbir tapi wastabir, ada sisipan to. Ya. Ada sisipan to. Menunjukkan apa? Menunjukkan tambahan makna. Berarti sabar banget gitu, ekstra sabar. Wastabir 'alaiha. Ternyata memang memerintahkan salat itu memerlukan ekstra sabar. Ini yang kedua, at-tarbiyah. Ya, tarbiyah. Dan untuk mentarbiyah anak ya, tentu peran ayah, peran ibu sangat penting. Betapapun begitu, tidak berarti kemudian semuanya ditangani sendiri. Kita terbatas, ya mampu kita menangani semuanya sendiri. Disitulah pentingnya ta'awun, saling tolong-menolong. Ada banyak hal yang boleh jadi anak kita kalau kita kasih tahu kurang bisa masuk. Tapi melalui fulan langsung bisa masuk. Langsung bisa diterima.
Apa artinya? Artinya adalah kita perlu dengan saudara-saudara kita, dengan ikhwah kita, dengan akhwat kita saling menjalin ya ta'awun, kerjasama. Kalau sekiranya ada yang perlu dibantu, tolong ini saya mau kunjung ke rumah, nanti ngobrol masalah inilah supaya oh ya. Nah, sudah baik desain. Dengan begitu belajar. Ya, jadi perlu melibatkan saudara-saudara kita. Tentu setiap orang punya keterbatasan dan insya Allah ketika kita berta'awun maka keterbatasan itu bisa diatasi dengan izin Allah. Ini at-tarbiyah. Komando utamanya dari ayah, ibu pelaksana di lapangannya, tapi bukan berarti dibiarkan, tetap harus ada kontrol terus dan dita'awunkan dengan orang-orang yang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Begitu ajaran indah dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga, peran ayah sebagai qudwah, sebagai role model, sebagai teladan, sebagai contoh. Al-mithalul hayy, sebagai contoh yang hidup. Ya. Karena yang pertama kali dilihat oleh anak dalam kehidupan sehari-hari, dalam rentang waktu yang cukup lama, selama masa kanak-kanaknya itu adalah keluarganya, ayahnya, ibunya. Makanya disebutkan di dalam hadis, ma min mauludin, tidaklah setiap min mauludin, bayi yang dilahirkan, illa kecuali yuladu 'alal fitrah, ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wadi, dan seterusnya. Nah, jadi fitratil Islam. Setiap bayi yang dilahirkan itu dia terlahir dalam keadaan fitrah. Asbahna 'ala fitratil Islam, fitrah Islam. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah dari Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya, ayah ibunya, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani. Kenapa? Karena dari perilaku, dari contoh yang diberikan oleh kedua orang tua, dan dari keabaiannya terhadap pendidikan. Nah, ini sehingga tercerabut dari fitrahnya. Ini sambil contoh ya, apa ini? Nah, ibarat anak itu ibarat bayangan dari orang tua. Ibarat bayangan dari orang tua. Jadi kalau sekiranya ini sesuatu, kemudian ada lampu, kemudian di sana ada bayangannya. Ya. Kalau yang pokok ini lurus, maka bayangannya pada umumnya lurus. Ya. Pada umumnya lurus, kecuali kalau medianya ada yang tidak standar ya. Ya. Tapi kalau yang pokok ini bengkok, bayangannya juga bengkok. Itulah kepemimpinan. Itulah apa? Qudwah, keteladanan. Itulah keteladanan. Maka dalam konteks menyuruh sholat, umpamanya, dalam konteks menyuruh sholat, ya. Ketika ada keteladanan, bayangkan anak dari sejak ia mulai bisa bicara, dari sejak mulai ia bisa berinteraksi, mulai bisa melihat, mulai bisa mendengar, setiap hari melihat orang tuanya sholat 5 waktu dia. Nggak usah nunggu 5 tahun. 1 tahun atau 1 tahun lebih sudah mulai nungging tuh anak, ikut-ikutan. Ya, lihat setiap hari contoh. Jadi kalau dikalikan sehari 5 kali, mungkin sebagiannya masih tidur umpamanya ya. Tapi kalau kita buat utuh 5 kali sehari, setahun sudah berapa? 5 kali 365. Berapa itu? Udah banyak kan itu. Nah, 1000 lebih. 1000 kali ngelihat, yuk sholat, yuk bareng sholat. 1000 kali diulang-ulang. Ya. Kalau 2 tahun berapa kali? 2000 lebih. Kalau 3 tahun berapa kali? 3000 lebih. Kalau 4 tahun berapa kali? Nah, sampai umur 7 tahun kata Rasulullah, muru auladakum bis-salati wa hum abna sab'i. Perintahkan anakmu untuk sholat saat mereka sudah berumur 7 tahun. Kalau dari kecil sudah melihat sampai 6, 7 dibuka lebih, sampai 9.000 kali. Kan ada kelebihan yang tadi diakumulasikan. Katakanlah sampai 8.000 kali. Biasanya anak akan lebih mudah untuk mengikuti. Itulah pentingnya contoh. Setelah itu diperintahkan untuk
sholat. Ya, ini yang kedua, menjadi contoh yang baik. Jadi kalau ada penyimpangan, ada yang kurang lurus pada anak kita, sebagai ayah perlu introspeksi. Mungkin ada contoh yang tak baik apa ya pada diri kita. Kita perbaiki. Kita berlaku adil lah. Nah, kita kan ingin anak kita saleh. Pernahkah kita nanya apa keinginan anaknya? Ya, anak kita juga ingin kalau punya bapak dan ibu yang saleh kan kita. Ya, kita ingin punya anak saleh, salehah. Anak juga pengen punya ibu dan bapak yang saleh. Begitu pula. Dan kesolehan orang tua itu berdampak memberi syafaat untuk anak. Di dunia ada syafaat kesolehan orang tua. Itu yang dalam kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam, ya kan, dengan Al-Khadir alaihissalam ketika apa? Ketika membereskan tembok yang tadinya mau rubuh, kemudian ditegakkan kembali. Kenapa? Karena di bawahnya ada simpanan peninggalan untuk kedua anak yatim. Ya, kenapa mau repot-repot sedemikian rupa Khidir dan ngajak Musa untuk ikut menegakkan kembali? Wa kana abuhuma salih. Bapak mereka, kedua anak yatim itu, bapaknya adalah orang yang saleh. Tuh, bapaknya sudah meninggal dan anaknya yatim. Tapi karena tahu bapaknya itu adalah orang saleh, maka diperhatikan pula tentang keadaan, tentang kemaslahatan kedua anak yatim itu. Makanya ketika kita sebagai ayah, sebagai ibu terus berusaha mensalehkan diri, maka anak kita nanti akan dipernah-pernahke oleh Gusti Allah. Maksudnya gimana? Kesalehan itu akan menjadi sebab ya syafaat. Anak kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ini al-qudwah. Terlebih bahwa kata-kata itu kata-kata kemampuan memahami tak sama. Tapi kalau melihat langsung, daya tangkapnya relatif lebih mudah untuk menangkapnya. Orang-orang lebih mudah untuk menangkapnya. Begitu. Rukuk itu bagaimana? Praktekin aja. Air putih itu yang ini loh air putih. Contoh. Begitu ada contoh, jelas. Nggak usah banyak bicara. Ya. Makanya tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan bahwa satu keteladanan itu lebih efektif dibanding 1000 kata-kata. Bahkan 1000 kata-kata yang baik itu bisa dihapus oleh satu contoh perilaku yang buruk. Contohnya kan itu kan di seminar tentang bahaya merokok secara kesehatan, secara ini macam-macam. Yang menyampaikan dokter, ya, punya authority di bidang itu. Ya, dan orang di forum itu semuanya, kita harus meninggalkan rokok semuanya. Kesimpulannya udah begitu. Begitu sudah ditutup, kemudian pembicara tadi mengeluarkan sebungkus rokok, ngambil satu sigaret. Berarti nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ilmu yang begitu rupa dahsyat sampai membuat orang kita harus segera meninggalkannya. Begitu melihat ya contoh yang buruk, hapus itu semuanya. Itulah pentingnya qudwah bagi seorang ayah untuk anak-anak. Berikutnya adalah ar-rahmah, kasih sayang. Masya Allah, kasih sayang. Ya, kasih sayang, ar-rahmah. Ya, kelembutan kepada keluarga, tidak kasar. Kata-kata juga nggak usah terlalu keras. Nggak usah kenceng pula, nggak usah kenceng-kenceng. Biasakan berbicara yang santun. Biasakan berbicara yang penuh dengan kasih sayang. Ya, ingin menasehati, dekatkan anak. Ya, dekatkan dengan kedekatan hati sambil pegang pegang pundaknya atau sambil pegang tangannya, jajak ngobrol. Ada kedekatan secara fisik, mendekatkan pula secara psikis. Jadi ar-rahmah, ada kasih sayang. Anas bin Malik qala, ia berkata, ma ra'aitu ahadan, saya tidak melihat ahadan seorang pun kana arhama,
yang ia adalah lebih menyayangi bil iyal terhadap keluarganya. Ya. Al-iyal itu jamak dari ailah. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang lebih menyayangi, lebih rahmat terhadap keluarganya min Rasulillah dibanding Rasulullah SAW. Ini kesimpulan Anas. Bagaimana Anas bin Malik bisa menyimpulkan sampai seperti ini? Karena Anas bin Malik berinteraksi setiap hari dengan Nabi di keluarga Nabi. Karena melayani Nabi selama 10 tahun sejak Nabi tiba di Madinah sampai beliau wafat. Anas bin Malik melayani Nabi. Dan ini adalah kesimpulan yang ia lihat, yang ia rasakan bersama dengan Nabi. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih menyayangi keluarganya dibanding Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya ketika di rumah Rasulullah SAW, apa yang beliau lakukan? Ini kan urusan dalam, urusan rumah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ibunda kita itu Ummul Mukminin radhiyallahu anha ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasul ketika sedang berada di tengah keluarganya? Ya, ya. Karena basyaran minal basyar, beliau adalah manusia seperti umumnya manusia. Ya, yahlibu syatahu, beliau memerah kambingnya, si perlu minum, memerah kambing. Ya, ambil air susunya diminum. Ya. Kemudian menjahit kainnya, jadi tidak ngomong, tolong dong jahitin, tolong kancingnya dong, tolong urut. Oh, rame banget. Enggak, Rasul bisa melakukan itu sendiri. Dan kata orang sebaik-baik pelayan adalah tangan kita. Selagi kita bisa melakukannya. Ya. Begitu juga wa yakhsifu na'lahu, beliau juga ngesel sendalnya. Masya Allah. Tidak kemudian tugas ini semuanya, ini istri, ini istri, ini istri, ini istri. Yang bisa kita lakukan. Itulah contoh Nabi SAW. Bahkan ketika Rasul memberikan beban, memberikan tugas, petunjuk beliau bagaimana? Berikan beban yang bisa dilakukan, yang orang mampu lakukan. Dan kalau kalian memberikan beban, fa'inuhum, bantu. Tuh. Bantu. Maka lagi masih kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi khidmati ahli. Beliau ikut berbuat untuk melayani keluarga. Jadi untuk urusan rumah tangga beliau ikut aktif pula. Ya, pekerjaan rumah. Fa idza hadaratis shalah, tapi ketika tiba waktu salat, kharaja ilaiha atau kharaja ila shalah. Beliau segera keluar menuju salat. Jadi ada hak-hak keluarga yang beliau penuhi sepenuhnya dan ada hak Allah yang juga beliau penuhi. Ini kadang-kadang orang memenuhi ini sono lewat, memenuhi sono yang ini kurang terperhatikan. Ini dan Rasul mencontohkan ini, dua-duanya terpenuhi. Itulah bentuk ar-rahmah, kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kasih sayang beliau kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, Masya Allah. Sampai Aisyah itu sudah dewasa, sudah menikah. Ya. Ketika datang ke rumah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menyambutnya. Padahal rumahnya tak jauh rumahnya. Rumah Ali ya bersama dengan Fatimah itu tak jauh dari rumah Nabi. Ada di sebelah kiri Masjid Nabawi. Ya, sebelah kiri Masjid Nabawi. Tak jauh. Sama-sama di area situ. Walaupun begitu, kalau sekiranya Fatimah itu datang, Fatimah adalah putri beliau, maka Rasulullah berdiri, kemudian menyambutnya, mencium keningnya. Rahmah, kasih sayang. Demikian pula kemudian didudukkan di samping kanannya atau di samping kirinya. Demikian pula halnya ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah, maka Fatimah pun menyambutnya berdiri, kemudian mencium Rasulullah SAW dan silakan duduk di tempatnya. Allahu Akbar. Ini diantara adab-adab yang tolong ini kita hidupkan ini. Berikan perhatian. Oh, ada anak sudah rumah tangga sedih datang. Berikan perhatian, kita sambut. Ya, kita sambut kemudian kita datang sampai di depan pintu. Menyenangkan. Itu khaulus surur. Dan menyenangkan itu akan menambah kedekatan hati. Begitu juga ketika orang tua datang ke tempat kita, kata-kata assalamualaikum, oh ibu, oh bapak datang, sambut dengan yang menyenangkan. Jangan kemudian diam saja, masuk-masuk sendiri, kemudian ini lagi repot, ini tolong bantuin dan
La haula wala quwata illa billah. Sambut dulu. Sambut dulu. Begitulah contoh kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang dari kalangan Badui namanya Al-Aqram bin Habis. Begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan, mencium Husain, oh, orang seperti Nabi, kedudukannya begitu tinggi, begitu mulia, mencium Hasan, mencium Husain, mencium cucunya. Kemudian menurut dia bahwa orang yang mulia, semakin mulia itu semakin tidak melakukan itu. Maka kemudian dia menyampaikan, ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahad. Saya tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Punya 10 anak, sama sekali tak pernah dicium. Ini Aqram bin Habis. Apa kata Rasulullah? Apa yang bisa lakukan kalau Allah telah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu? Begitu. Man la yarham la yurham. Siapa tidak sayang, maka dia tidak disayang. Akhirnya para sahabat ini belajar dari kasih sayang Rasulullah SAW kepada keluarganya. Ya, bukan hanya sayang sama istrinya, sama ibunya, tapi sayang juga sama anak-anaknya. Masya Allah, dicium. Tentu cium anak, cium orang tua itu beda. Gitu. Ini contoh kasih sayang Rasul. Apalagi Rasul SAW juga bercengkrama, bercanda. Ya. Bukan hanya bercanda dengan istri, bercanda pula dengan anak, bercanda dengan cucu. Bahkan Rasulullah SAW, ya, beliau main kuda-kudaan, kemudian cucunya Hasan dan Husain naik, kemudian apa? Pipis. Digendong, lagi main kuda-kudaan, pipis. Para sahabat yang melihat ingin segera mengambilnya. Kata Rasulullah, da'u ibn, biarkan anakku, maksudnya cucunya, sampai dia memenuhi kebutuhan. Jadi sampai dituntaskan dulu pipis. Kasih sayang. Tidak ingin mengagetkan, begitu pipis langsung, langsung refleks kemudian terlempar atau itu akan membahayakan kesehatannya secara fisik, ya, kesehatan secara psikis pula. Dan itu mahal. Jangan sampai tergores hatinya hanya gara-gara itu. Pernah suatu ketika saya punya HP, ya, HP masih lumayan lah. Dibuat anak sama ini buat mobil-mobilan. Gitu. Ya sudah baret-baret semua. Ya, tergores. Tapi itulah dunia anak. Kita nggak tahu sudah terlanjur mau apa. Ya, apakah kemudian kita pukul ini? Enggak. Dia menurut dia itu adalah memang mainan. Anak itu melihat apapun itu mainan. Begitu. Maka sering diajak ngobrol, saya bicara. Ini fungsinya untuk ini. Di masjid, itu kalau di masjid kita begini. Sering diajak bicara, difahamkan. Bukan berarti kemudian dibiarkan terus sehingga sampai remaja nggak ngerti pula adab. Nggak juga, nggak benar itu. Tetap dikasih tahu dengan cara yang baik sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Ini sebagian orang tua kan biarin anak main semuanya. Iya, biarin, tapi kasih pelajaran. Diajak bicara, difahamkan. Jangan kemudian menjadi gangguan bagi banyak orang atas nama kreativitas lah. Jadi perlu seimbang. Ustaz Arwani. Ya. Tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Tinggal 5 menit, Masya Allah. Ini subhanallah. Ini tentang ar-rahmah, kasih sayang. Baik. Berikutnya al-adl. Adil. I'dilu baina auladikum fil afiyah. Berlaku adillah kalian di antara anak-anakmu fil afiyah dalam pemberian. Ya, pemberian hadiah secara materi adil. Tentunya adil tidak mesti sama, ya. Karena memberi anak yang dewasa dengan memberi anak yang masih usia TK tentunya berbeda, nilainya juga mungkin bisa berbeda. Jadi berlaku adil supaya tidak saling bermusuhan di antara anak. Jangan sampai kita menjadi sebab anak-anak kita saling mendengki karena perilaku tidak adil orang tua. Berikutnya adalah ar-ri'ayah. Ya, care. Ya, adanya care, perhatian. Ya, bukan saja ketika masih bersama-sama dalam satu keluarga. Ketika sudah berpisah pun, ya sudah berkeluarga sendiri, tetap ada perhatian. Sebagai contoh, ini termasuk perhatian dalam masalah keimanan, masalah tarbiyah.
riayah. Apa yang dilakukan? Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Rasulullah datang kepadanya di waktu mana? Ya. Kemudian mengatakan, ala tusalliyan, apa kalian berdua tidak sholat? Maksudnya sholat malam. Ali bin Abi Thalib menjawab, ya Rasulullah, anfusuna biyadillah, jiwa kita ada di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki untuk membangunkan kita, ya Allah membangunkan kita. Benar nggak kata-kata Ali? Benar. Jiwa kita di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah bangunkan kita. Benar. Tapi sebagai jawaban terhadap pertanyaan Nabi, apa kalian berdua tidak sholat? Tidak benar. Jadi sesuatu yang benar, tapi ditempatkan tidak pada tempatnya. Jadi nggak benar. Nah, hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau berdebat. Beliau pergi, ya, tidak menjawab apa-apa. Kemudian yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib adalah ketika beliau pergi sambil menepuk pahanya. Wa huwa yaqul, seraya beliau mengatakan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, Al-Kahfi ayat 54. Manusia itu banyak bantah. Manusia banyak bantah. Diingatkan, apa kalian berdua tidak sholat malam? Ya kan, putri apa? Fatimah dan Ali maksudnya. Jawabnya, jiwa ini di tangan Allah. Kalau Allah menghendaki membangunkan, ya membangunkannya. Oleh Nabi itu disebut membantah. Iya, ini maka dibacakan ayat ini, masya Allah. Dan itu yang dikenang oleh Ali, Iya, maka menjadi pelajaran yang sangat berharga. Terakhir, jangan lupa doakan. Doakan yang baik. Nganter anak sekolah, doakan Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Doa sendiri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa-doa spesifik lain, banyak doakan. Jangan pernah putus berdoa. Ya, kita bisa seperti yang ada sekarang ini. Di antara sebabnya adalah doa-doa kita di waktu sebelum. Anak-anak kita seperti ini sekarang adalah di antara doa-doa para orang tua kita dan doa kita sebelumnya. Maka untuk yang ke depan jangan lupa doa-doa kita sekarang. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah kepada Ustadz Arwani yang sudah menyampaikan materinya untuk kita semua. Baik, kepada seluruh penanya, silakan yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz untuk raise hand. Dan untuk yang menulis, yang sudah bertanya melalui kolom chat, ini sudah ada 2 orang Ustadz, akan saya bacakan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Yuni Artati. Menurut survei Kompas 2019, dari lapas di Indonesia ditemukan bahwa 85% pemuda yang dipenjara tidak memiliki ayah. Ada yang yatim, ada yang ikut ayah tiri, tetapi seperti tidak punya ayah. Dan ada yang masih memiliki ayah, tapi tidak dekat dengan ayahnya. Luar biasa, begitu besar pengaruh sosok ayah terhadap psikologis dan pengendalian emosi seorang anak. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang fenomena ini dan tips sederhana membangun kedekatan jiwa ayah dan anaknya dalam keseharian di rumah? Mengingat zaman sekarang, ayah dan ibunya bekerja di luar rumah. Jazakallah, Ustadz. Mungkin langsung dijawab ya, Ustadz ya? Ya, boleh. Ya. Kita terus belajar ya, saya juga belajar. Banyak yang di saat-saat walaupun usia sudah kini, banyak yang ternyata kita belum tahu. Maka jangan segan-segan belajar, jangan segan-segan menerima masukan dari orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kedekatan itu bukan hal yang sulit, Ya. Apalagi sekarang sudah ada apa namanya? Kayak gitu. Mungkin kita tidak sedang berada di rumah. Assalamualaikum, apa kabar? Ya, tanyakan hal-hal yang menunjukkan bahwa ada perhatian, bahwa ayahmu ada. Saya perhatian terhadap kamu. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana ujiannya kemarin? Tanyakan hal-hal yang tampak biasa. Menurut kita biasa, tapi bagi anak itu luar biasa. Ada yang memperhatikan saya. Saya punya, kalau ada yang saya bisa curhat. Oleh sebab itu, memang di sini perlu jangan segan-segan membuka komunikasi. Mulai saja dari kata-kata yang mungkin agak canggung segala, mulai saja dengan kata-kata yang sederhana. Biasakan
ketika menanyakan hal-hal apalagi yang sensitif, jangan secara langsung. Jangan secara langsung. Nanti anak kabur. Akhirnya nggak mau cerita lagi. Mau cerita lagi. Saya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, katakanlah mukul adiknya umpamanya. Melakukan kesalahan itu kan mukul adiknya. Ya, walaupun boleh jadi ada sebab yang membuat dia memukul. Nangis adiknya. Oh. Kenapa? Ya, ayo yang tadi menyebabkan nangis, silakan lapor ke Abah. Nanti Abah kasih hadiah. Habis nangisin dapat hadiah. Gitu kan? Ya, saya ingin tahu permasalahannya apa. Silakan masuk kamar. Tadi saya pukul. Kenapa? Tapi gini, oh gitu, ya udah. Namanya adiknya dimaafin ya. Tapi caranya bukan kamu mukul begitu. Itu nanti begini kita jelasin. Tapi kamu jujur, ini hadiahnya. Hadiah kejujuran. Jadi biarkan anak itu menceritakan tentang apa yang biasanya nih ibu-ibu lebih cakep gitu untuk ngorek itu. Kalau dalam keluarga saya biasanya kalau ngorek yang seperti itu uminya biasanya ngorek gitu ya. Walaupun bukan berarti kita pada tingkat tertentu juga kita terlibat insyaallah. Barakallahu fikum. Dan ada model orang yang ngasih itu suka setiap hari buat surprise ya. Jadi anaknya sekolah gitu ya. Itu nanti biasanya di tas itu mungkin di bukunya atau apa disebutkan saya suka deh kamu sekarang sudah tambah ini. Nanti dibuka ketika mau buka buku, ada tulisan ibu. Nah, terus besok setiap hari selalu ada sesuatu yang baru disampaikan. Dan itu adalah cara komunikasi. Mungkin tidak banyak bicara, hanya 5 kata, mungkin hanya 2 kata. Tapi pengaruhnya luar biasa. Itu kalau disimpan, itu jadi apa itu? Jadi buku. Buku anak, kenangan anak yang tak terlupakan ini. Itu kartu-kartu kecil dari sang ibu, dari sang ayah. Itu juga di antara cara komunikasi. Insya Allah, idza sahhal azmu ittadahas sabil. Kalau serius ingin membangun kedekatan, Allah akan mudahkan jalan, insya Allah. Ya, jazakallah Ustaz. Gimana Bu Yuni ya? Sudah dijawab, semoga puas. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lagi. Pertanyaan kedua dari Ibu Tere. Bagaimana cara menasehati ayah agar berbicaranya tidak kasar, Ustaz? Menasehati putra dan putrinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Nih cara menasehatinya, Ustaz, bagaimana caranya? Karena tidak semua suami mungkin bisa ya langsung dinasehati oleh istrinya gitu. Silakan Ustaz. Iya. Ini sifat suami ya. Ini rahasia ini. Suami kalau dinasehati langsung di depan anak itu mental biasanya mental. Kalau memberikan masukan kepada suami, berikanlah masukan dalam kedekatan hati yang begitu rupa. Jadi ketika sedang dekat banget itu, dalam suasana yang sangat nyaman, saat itu berbicara itu efektif. Ini kalau kita ingin menyampaikannya sendiri. Yang kedua, bisa juga pakai pesan sponsor. Pesan sponsor. Diajak ngaji. Maka penting ini jangan ngaji. Ngaji di mana? Ngaji di sana. Nah, di sana sudah disiapin sama panitia materinya tentang kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Gitu. Sudah disetting. Subhanallah. Kita banyak belajar. Begitu. Jadi by design. Itu contoh ya. Dan mungkin ada trik-trik lainnya. Yang jelas jangan menasehati di depan umum, apalagi di depan anak-anak nanti merasa dipermalukan. Tetap kita sikapi dengan lembut, insya Allah. Seringkali suami, mohon maaf, itu belajar dari kelembutan istri. Ya, kadang suami nggak pernah mau minta maaf, tapi istrinya walaupun sebenarnya nggak salah, tapi maaf saya salah, nangis itu suami, nangis itu bisa suami saya yang salah selama ini. Disindir ya Ustaz ya? Bukan jindir, ini ya? maaf, ya, masya Allah. Jadi ternyata mengalahkan suami itu gampang. Bukan mengalahkan ya, meluluhkan hati suami itu kuncinya di situ. Kelembutan istri itulah kekuatannya.
Tapi kalau suaminya mulutnya mohon maaf ember, itu bukan membuat suami kemudian malah nggak nyaman, malah justru nggak senang. Barakallahu fiik. Gitu tante ya. Nah, baik. Nah, lanjut pertanyaan ketiga, Ustaz. Ingin bertanya Ustadz, ini dari Indah Inayati, bagaimana caranya membangun komunikasi yang baik antara anak dan ayah yang qadarullah hidup berjauhan atau LDR? Bagaimana sikap ibunya untuk membimbing anak agar bisa tetap merasa dekat dengan ayahnya? Dan bagaimana ayahnya berusaha agar tetap maksimal membangun kedekatan dengan sang anak? Jadi bagaimana ayahnya dan bagaimana anaknya nih ya Ustadz ya, dalam kondisi seperti itu. Silakan Ustadz. Iya, ini saya sedang di Bekasi. Anak-anak saya yang kecil-kecil itu sedang di Cilacap. Ya, ini santai. Insya Allah nanti sore balik juga ke Cilacap. Iya, ini kadang yang si kecil itu ngambek. Bahnya nggak pulang, ngambek. Gitu. Artinya apa? Kelihatannya teguran simple itu cukup melegakan. Apalagi kalau kirim gambar, Pak pamit mau berangkat sekolah, assalamualaikum. Kita sedang tidak di rumah, pamit gitu. Biasanya difasilitasi sama uminya, assalamualaikum Pak, Sarah berangkat sekolah, pamit, mohon doanya. Itu kalau kita tidak langsung jawab, nah, itu menjadi pukulan tersendiri, menjadi kesedihan. Begitu kita jawab, itu sering diulang-ulang. Alhamdulillah, Allah muwaffiq fiddin wa alim bita'wil. Ya Allah, semoga itu diingat-ingat, itu dibanggakan, itu di hadapan umumnya juga senang. Masya Allah, itu jadi hal-hal yang sederhana, kata-kata bersifat doa, kata-kata yang bersifat mengarahkan, ya, motivasi, itu penting walaupun berjauhan. Insya Allah begitu. Kalau sampai bertahun-tahun saya belum punya pengalaman, jadi saya nggak punya terapi. Tapi intinya kan itu kan, ya. Barakallahu fiik. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz dari Ibu Fitri Nurjayanti. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara melibatkan seorang ayah kepada anak yang cuek terhadap ayahnya? Jadi anaknya cuek nih Ustadz. Nah, gimana cara ayah bisa deket ya kepada anaknya ini nih Ustadz? PDKT terus ya Ustadz ya, tempel terus. Iya. Peran ibu di sini penting. Ya. Anak bisa dekat sama ayah, salah satunya adalah peran ibu. Kalau seorang ibu justru menjadikan ayah sebagai saingan, ya, kemudian mempengaruhi ayahmu itu begini, membangun kebencian kepada ayah, maka jangan salahkan kalau kemudian anak jauh dari ayah. Atau sebaliknya, ya, karena hubungan yang kurang harmonis, umpamanya ayah yang mengatakan ibumu itu begini nih, sehingga anak membenci ibu. Jangan, pantang itu. Jadi kedekatan anak kepada ayah, di sana ada peran sang ibu. Kalau sampai anak jauh dari ayah, di situ ada kekurangan pula dari sang ibu. Atau pula sebaliknya. Ya. Jadi di depan anak, kita sering mengatakan ibumu itu begini, ini. Kita puji, kita sanjung. Ibu, peranmu, tuh lihat, ini. Kita sampaikan. Ibu juga menyampaikan kepada anak, bapakmu begini, perhatiannya luar biasa. Kemarin nanyain kamu begini, kemarin ini oleh-olehnya untuk kamu. Biasanya sukanya apa dia? Ceritakan bahwa bapak itu memberikan perhatian kepadamu. Ini peran ibu penting. Jadi jangan kemudian menyalahkan, kamu sih gak dekat sama anak. Nah, kita lah hendaknya berperan pula mendekatkan anak kepada bapak kepada anak. Begitu, sama-sama. Dan itu untuk kebaikan semua. Bukan persaingan. Ya. Ini bela ayah, bela ibu. Karena dalam keluarga yang kadang-kadang kurang pemahaman, itu terjadi. Dan dari konseling yang ada, sering itu hal ini juga sering kali muncul. Anak yang bela ini, anak ini bela ayahnya. Iya. Dan yang namanya persoalan keluarga itu kadang sudah 30 tahun lebih ada masalah. Masalahnya beda. Padahal sudah mapan dua-duanya, ada masalah.
Lucunya pernah suatu ketika suami istri begitu, ini cerita jelekin suami lah, yang ini cerita jelekin istri, saya dengerin, sampun, akhirnya sudah. Gimana? Saya diminta nasihatnya ya, iya Ustadz, nasihat saya cerai. Cerai. Semakin cepat, makin bagus, bisa Bapak yang mulai datang ke pengadilan atau Ibu. Karena saya tahu mereka saling mencintai. Saya tahu mereka saling mencintai, nggak mungkin cerai. Cuman saya ingin shock, buat shock terapi, gitu. Cerai saja. Dalam pikiran saya lihat psikologi saya mengatakan bahwa nggak mungkin mereka ini minta cerai. Ya, karena saya tahu, ya sebelumnya juga saya akhirnya diam. Ya, kok diam sini? Ya kan makan aja. Ustaz, kita datang kemari kan justru membaikkan, malah suruh cerai gimana? Iya begitu, Bapak? Iya. Lah Ibu, sama Ustaz. Oh, Ustaz mau membaikkan toh. Cuman kalau mau tetap baikan harmonis ada syaratnya. Mau memenuhi syaratnya? Apa syaratnya? Enggak, tanya dulu. Mau enggak? Ya mau lah Ustaz. Syaratnya cuma satu. Apalagi cuma satu. Maafin, nggak usah sebut-sebut lagi kesalahan suami. Maafin istri, nggak usah sebut-sebut kesalahan istri. Mau? Ayo ngomong sekarang. Nyatakan sekarang permaafan kepada istri. Nyatakan pula istri maafin kepada suami. Akhirnya apa? Kayak teletabis, bebelukan. Masya Allah. Jadi itulah memaafkan. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillah dari 4 penanya yang ada di chat sudah terjawab semua ya. Mungkin masih ada ayah bunda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, buka sesi yang raise hand kalau perlu. Ya, raise hand silakan. Oh, ini masih ada nih yang mau. Boleh saya minta raise hand yang barusan ngetik di chat, kolom chat? Ibu Lili Suprapti. Mungkin bisa langsung menyampaikan ya. Saja, Bu. Open mic ya. Bu Lili Suprapti bisa langsung bertanya ke Ustadz? Atau belum kali ya? Kita bacakan dulu. Mungkin tidak memungkinkan. Ya, jadi kita bacakan aja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lili Suprapti, Ustadz. Ustadz, saya mengamati beberapa kejadian yang terjadi pada kawan dan kerabat. Seperti ada rantai pengulangan ketika seorang lelaki, apabila dia sebagai suami dan ayah tidak bersikap baik atau bertanggung jawab terhadap istri dan anak, hal tersebut biasanya dikarenakan pola asuh sebelumnya yang salah. Si laki-laki ini juga ternyata ayahnya dulu bukan contoh yang baik untuknya pada masa lalunya. Pertanyaannya adalah bagaimana memutuskan rantai pola asuh yang salah tersebut, Ustaz? Ya, pertama menyadari kesalahan itu penting. Bahwa ini pola asuh yang salah, gitu kan? Itu penting. Kemudian jangan jadikan itu sebagai alasan untuk melanjutkan kesalahan. Apalagi udah dewasa kan? Udah dewasa jadi ayah kan kita belajar. Dan setiap kita pasti pernah merasakan ada pola-pola tertentu yang salah. Apakah itu yang dilakukan oleh mungkin sebagian dari para orang tua atau yang dilakukan bahkan oleh guru, ya, atau orang yang kita tuakan. Ada. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengikuti kesalahan itu. Tapi itu jadikan pelajaran. Nggak enak gitu. Maka besok saya akan begini. Begitu. Jadi memahami tentang kesalahan itu dan mulailah, makanya dalam Islam itu kan ada yang namanya taubat. Taubat itu kan memutus mata rantai. Kesadaran itu salah, maka hentikan mata rantai. Begitu, mata rantai hentikan. Ketika seseorang telah menghentikan mata rantai dengan taubat, itu ibaratnya mencabut itu dari akar-akarnya. Disitulah kemudian memulai sesuatu yang baru. Jadi yang pertama bisa dilakukan adalah menyadari itu sebagai kesalahan. Ketika setelah menyadari, maka tidak terlambat untuk memperbaiki. Tidak terlambat untuk memperbaiki. Banyak orang yang sekarang baik, ada lagi orang yang sekarang mungkin kondisinya belum baik, seperti yang saya sebut pertama. Akan tapi, ketika yang saya sebut kedua ini, yang disebut belum baik, menyadari tentang kesalahannya, melakukan perbaikan, ternyata dia menyalip. Yang tadinya baik, dia menjadi jauh lebih baik. Menjadi jauh lebih baik. Ya, kisah para sahabat, bagaimana Umar, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Abu Sufyan, bagaimana Ikrimah, putra Abu Jahal.
Masya Allah, orang-orang yang tadinya memusuhi Rasul berbalik menjadi pejuang yang mujahid-mujahid yang sejati dalam Islam. Ya. Ya, jazakallah Ustadz. Ya, jadi intinya harus diputus ya Ustadz ya, karena jangan sampai terus berlanjut ke generasi berikutnya. Ya, baik. Sudah semua pertanyaan dijawab dan waktu kita juga sudah mendekati akhir. Kita tutup dulu sesi tanya jawab di acara kali ini. Ya, para ayah bunda sekalian, orang tua adalah pintu surga, dan ayahlah yang harus menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga. Tadi disampaikan oleh Ustadz Arwani sebagai pemimpin, sebagai orang yang menterbiah anak-anak dan keluarganya, sebagai qudwah, sebagai Ar-Rahman yang memberikan kasih sayangnya. Mudah-mudahan ayah bunda sekalian diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan peran-peran sebagai ayah dan orang tua bagi anak-anak kita sekalian. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakallah kepada Ustadz Arwani yang telah menyampaikan materi dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Baik, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu peluncuran Rumah Konseling RKI Jati Sampurna yang akan disampaikan oleh Ketua RKI Jati Sampurna kepada Ibu Siti Halimah. Dipersilakan. Baik Pak Dhani dan Bu Ratna, ini duet maut ya, Masya Allah. Dengan pantun-pantun, nanti kita dikasih pantun lagi ya rupanya ya. Baik, terima kasih untuk ayah bunda yang masih bersama kami. Mudah-mudahan ini jadi sebuah kebermanfaatan karena kita saling bersama ya. Ini sudah RKI yang ke-15 dan berharap kami bisa memberikan yang terbaik buat ayah dan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang dengan rahman dan rahimnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di sini, yang dengan rahman dan rahimnya juga Allah memberikan kita segala sesuatu yang berpasang-pasangan, ada anak, ada orang tua, ada ayah, ada bunda, ada siang dan ada malam, ada masalah juga ada solusinya. Dan tadi kita telah mendengarkan paparan materi dari Ustadz Arwani yang Masya Allah, sebenarnya kita tinggal praktek. Ustadz tadi sudah memberikan teknis-teknisnya ya. Dan luar biasa tadi saat menjelaskan tentang ayah, kebayang di kepala saya tentang kenangan manis bersama ayah pada saat kecil dulu gitu. Dan memang ayah itu kan menjadi cinta pertama bagi putrinya ya. Dan ayah juga menjadi pahlawan untuk para putra-putranya. Dan ayah juga merupakan pemegang pemeran penting dalam sebuah rumah tangga. Bahagianya, harmonisnya, sejahteranya sebuah rumah tangga tentu menjadi salah satu impian semua hamba Allah. Dan semuanya tergantung dari bagaimana sosok ayah ini memerankan peran dan fungsinya. Dan ayah bunda tapi dalam kehidupan berumah tangga pasti akan ada hal-hal yang terjadi di dalamnya. Karena keluarga bukan hanya sekedar status sejak kita lahir, kemudian keluarga juga bukan sekedar tempat kita berpulang manakala lelah itu melanda, kemudian keluarga juga bukan hanya sekedar kita menjadi tempat berlindung pada saat kita takut akan kerasnya kehidupan dan kemudian itu menjadi bagian dari takdir kita, namun keluarga itu jauh lebih besar dari itu semua. Kehadiran keluarga merupakan impian setiap insan, terutama keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Dan inilah yang membuat keluarga itu menjadi begitu berharga untuk diperjuangkan, juga untuk dipertahankan keutuhannya. Ada pepatah mengatakan bahwa darah lebih kental daripada air. Dan benar adanya bahwa ikatan darah merupakan ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu, tidak ada bekas anak. Dan hubungan keluarga merupakan hubungan yang terbentuk dari emosional anggota-anggota keluarga di dalamnya. Semakin kita menghargai kehadiran keluarga, maka akan semakin dalam pula kita memaknai keluarga yang ada di hadapan kita.
tadi seperti katakan bahwa dalam perjalanan sebuah keluarga nggak semuanya mulus, pasti ada banyak hal yang terjadi. Ada begitu banyak kena, ada begitu banyak rasa, begitu pernak-perniknya juga semua hal dirasakan saat kita hidup bersama dengan suami dan anak-anak juga keluarga. Yang mungkin kita sebut sebagai masalah atau kendala pasti ada dalam kehidupan. Tapi Allah juga menciptakan segala sesuatu ini berpasangan. Ada bahagia, tentu ada sedih. Ada masalah, tentu juga sih. Dan kami dari pengurus BPKK, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Partai Keadilan Sejahtera, DPC PKS Jati Sampurna, hadir untuk ayah dan bunda melalui program RKI Counseling dalam mencari solusi bagi rumah tangga, sahabat remaja dan keluarga yang memang sedang mengalami satu cobaan, dan dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan dengan mohon ridha-Nya semata, semoga ini menjadi amal saleh untuk kami, maka pada hari ini saya resmikan dan saya luncurkan program Rumah Konseling RKI Jati Sampurna. Dengan bismillahirrahmanirrahim, inilah Rumah Konseling RKI Jati Sampurna. Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan شاكرين على كل نعمة بعيدين عن الفتانة Ayah bunda, Rumah Konseling RKI Jati Sampurna adalah sebuah wadah yang akan membantu ayah bunda dalam menyikapi permasalahan seputar keluarga, seputar rumah tangga, dan sahabat remaja. Dan dengan para konselor yang bersertifikat, kami hadir untuk ayah bunda juga sahabat remaja. Inilah kami para konselor di Rumah Konseling RKI Jati Sampurna. Silakan, Bu Mida. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, peluncuran Rumah Konseling RKI Jati Sampurna telah kami laksanakan. Bagi ayah dan bunda atau para konseling di luar sana yang memang ingin memulai konselingnya bersama kami, maka hubungi hotline service kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah Ibu Siti Halimah yang sudah meluncurkan ya Rumah Konseling RKI Jati Sampurna. Ya, alhamdulillah
kegiatan bertambah lagi nih ya, Bi ya. Betul. Insya Allah lebih Kita banyak kegiatan. buka pelayanan buat masyarakat Iya, lebih insya luas Allah. lagi. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Halimah ya, atau Bu Kiki, bahwa layanan konseling untuk rumah konseling ini ada 3 ya, untuk pasutri, kemudian untuk keluarga, dan juga untuk sahabat remaja. Ya, ini kalau misalnya ada yang mungkin yang memiliki permasalahan atau apa ya, nah tadi sudah disampaikan hotline service-nya berapa, Bi? Mungkin bisa ada yang mau catat-catat gitu, mungkin ada yang Saya perlu. bacakan nomor telepon hotline service-nya di nomor WhatsApp ya. 0818 1846 2255. Saya ulang sekali lagi, nomor WhatsApp Rumah Konseling RKI Jati Sampurna 0818 1846 2255. Ya, mungkin ada ayah bunda yang membutuhkan ya konsultasi, bisa dipersilahkan untuk menghubungi ke hotline service tersebut. Ya, kami berharap semuanya baik-baik saja ya, tapi jangan sampai gini, ketika ada masalah menganggap itu baik-baik saja gitu ya, dan akhirnya baru ketahuan bahwa masalah itu sudah besar dan sulit untuk ditangani. Nah, kemudian mungkin juga ada yang ingin berkonsultasi lewat email, ya, itu juga sudah ada email rumahkonseling.rkijs@gmail.com. Ya, mungkin kalau ada yang ingin berkorespondensi melalui email rumahkonseling.rkijs@gmail.com. Hidup adalah meniti rangkaian dari ujian yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada ujian yang mudah, namun kita tetap harus yakin bahwa ujian itu pasti bisa kita atasi karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan ujian sebatas kemampuan kita. RKI Jati Sampurna mempersembahkan hotline konseling keluarga yang akan menyediakan ruang konsultasi keluarga dengan konselor yang akan mendampingi ayah bunda mencari solusi dari ujian-ujian yang dihadapi. Semoga saja kehadiran hotline konsultan keluarga dari RKI Jati Sampurna dapat dimanfaatkan dan membantu ayah bunda dan keluarga di Jati Sampurna khususnya. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kita memasuki sesi akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini. Kami mohon izin kepada Ustadz Arwani untuk bisa dapat memimpin doa bagi ayah bunda agar bisa senantiasa dikaruniai kekuatan untuk menjadi orang tua yang baik. Tafadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, kami mohon kepadamu dengan kesaksian kami bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang tiada Tuhan yang hak disembah selain Engkau, yang Maha Esa dan tumpuan segala harapan, yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, sampaikan kami kepada cita-cita dan niat mulia kami, bimbinglah kami semua ya Allah. Para ayah, para ibu, para pendidik, para guru, anak-anak kami, bimbinglah kami semua ya Allah, selalu berada di jalan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Doa Allah, anugerahkanlah penyujuk mata, penenteram jiwa dari istri, dari suami, dan dari anak keturunan kami. Dan jadikan kami semua ya Allah sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, kami perlindungkan diri kami perlindungkan keluarga kami perlindungkan segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami perlindungkan kepadamu ya Allah, karena Engkau-lah Al-Hayyul Qayyum. Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengurus seluruh makhluk. Dan kami bentengkan mereka semua dari segala keburukan, dari segala kejahatan, dengan kalimat-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Engkaulah yang maha tinggi lagi maha agung. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi al-akhyar walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallah Ustaz Arwani yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Ya, kita masuk ke sesi terakhir ya. Kita foto bersama terlebih dahulu sebelum ditutup. Silakan bagi yang belum dibuka kameranya untuk dibuka, kita akan foto. Iya, biar kenal ya. Harusnya sih dari tadi ya dibuka ya, biar saling kenal nih wajah-wajahnya nih. Iya. Ini para konselor ya, ada beberapa yang memang hadir juga ya di sini ya. Ini ada Pak Yudi dengan Kak Umi, ya ada Kak Novi, ada siapa lagi nih di sini ya. Ada Ustadz ya, menjadi konselor juga nih ya Ustadz Arwani ya. Alhamdulillah. Ya baik. Yang lain masih ada lagi, silakan yang bisa dibuka kameranya, kita akan foto sebentar saja. Ya. Panitia sudah siap? Ya, sheet pertama ya, lembar pertama ya, silakan. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Slide berikutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, jazakillah Bu Meda. Ya, kita sudah masuk di akhir. Mau pantun lagi nih? Kita tutup dengan pantun. Oh, tutup dengan pantun. Baiklah. Ya. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat. Amin. Demikian kami berdua selaku MC, terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila selama kegiatan ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ya, jazakallah pada ayah bunda semuanya yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga bermanfaat, memberikan keberkahan untuk kita semua. Sampai ketemu di RKI berikutnya. Jangan lupa selalu di Jati Sampurna. Jazakallah kepada seluruh panitia yang sudah mensukseskan acara hari ini ya. Ya, insya Allah dengan diluncurkannya rumah konseling Jati Sampurna, semakin banyak nih ya Bu Kiki ya kegiatannya ya. Bukan semakin banyak masalah yang disampaikan ya Bu Kiki ya, bukan ya? Ya, kegiatannya ya. Kegiatannya, iya. Kita nggak berharap ada masalah ya. Betul, betul. Oh ya, disampaikan Berata kalau kita setiap konseling akan punya tiket ya. Jadi nanti silakan menghubungi
hotline service kami nanti akan diterima, kemudian baru dihubungkan dengan para konselornya masing-masing. Iya. Insya Allah RKI Talk berikutnya lebih menarik nih ya Bu Kiki ya. Ya, kita ketemu di bulan Januari ya. Karena Oh, Desember Januari. akan ada Hari Ibu. Desember nggak ada nih ya? Desember kita ganti dengan perayaan Hari Ibu. Oh. Kalian bikin laporan masalahnya ya. Jadi, Tutup tahun ya Bu Kiki tutup ya. tahun. Hari Ya, insya MC-nya Allah. ayah siapa nih Bu? Oh iya, nanti kebetulan Januari kita akan ketemu dengan Ustadz Bendri mudah-mudahan ya, karena sudah diplot dan sudah diminta kesediaan beliau. Nah, Ayahnya mungkin bisa ayah Nayanya lagi. Ayah Naya. ayo nah. Oh enggak. Jatahnya RKI Jati Karya insya Allah. Berarti ada Ayah Hadian berarti Bu. Ayah Hadian dengan Bunda Ika. Betul. Ya, kita nantikan ya. Insya Allah lebih Insya Allah. seru nih. Kebetulan hari ini Kemudian juga. Ayah Hadian masih di sini ya. Jadi enggak ya. Oh ya, Tadi masuk. Teh. AA dan Teteh ya betul. Teteh ya. AA dan Teteh. Terima kasih untuk para panitia. Ya, terima Masya kasih Allah, sudah bekerja semuanya atas kehadirannya. untuk Sampai video bertemu yang luar lagi biasa. di RKI Talk yang berikutnya. Amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.